Bencana banjir hingga kebakaran kerap melanda California, Amerika Serikat beberapa tahun ini. Lalu apa yang menjadi penyebab insiden ini kembali terulang? California Selatan terendam air kurang dari setahun yang lalu. Hujan deras dan luapan dari sungai-sungai dimulai pada Desember dan mencapai puncaknya pada awal Februari tahun 2024. Saat itu merupakan musim dingin dan badai mematikan yang membanjiri jalan raya, membuat mobil-mobil terapung dan memicu ratusan tanah longsor. Sekarang, cuaca telah beralih ke arah lain. Kekeringan telah melanda lanskap California Selatan. Ini lantaran didera salah satu musim panas terpanas yang pernah tercatat di wilayah ini, ditambah momentum awal musim hujan paling kering yang pernah tercatat. Kekeringan mengubah semua vegetasi yang tumbuh akibat hujan lebat pada musim dingin, bahan bakar, sehingga menjadi bara api. Hal ini telah memicu kebakaran hutan yang tak terbayangkan sebelumnya. Insiden seperti kebakaran hutan telah menyebar tak terkendali ke seluruh lingkungan di wilayah Los Angeles, yang dipicu oleh badai angin yang terjadi satu kali dalam satu dekade. Seandainya kita melihat curah hujan yang signifikan atau meluas dalam beberapa minggu dan bulan sebelum kejadian ini, kita tidak akan melihat tingkat kehancuran yang kita lihat saat ini, kata Daniel Swain, seorang ilmuwan iklim di University of California, Los Angeles. California secara demografi rentan terhadap dampak buruk dari perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Iklim Mediterania di negara bagian ini dilanda cuaca yang ekstrim. Musim panas tidak turun hujan dan sebagian besar curah hujannya turun di musim dingin. Jadi, pergeseran kecil dalam pola cuaca bisa membuat negara bagian ini mengalami periode banjir besar atau kekeringan yang menghanguskan wilayah ini. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada hari Kamis di jurnal Nature, perubahan besar dari kondisi kering ke basah yang dikenal sebagai badai Santa Ana ini menjadi lebih sering terjadi seiring dengan menghangatnya planet ini akibat polusi bahan bakar fosil. Perubahan ini memperparah dinamika cuaca dan terjadinya bahaya seperti kebakaran hutan dan banjir bandang. Serangkaian badai musim dingin di California membuat pertumbuhan tanaman menjadi sangat cepat, yang menyebabkan 2 kali lipat dari jumlah rata-rata vegetasi di wilayah tersebut terbakar saat kemarau. Rangkaian angin puting beliung di California ini telah meningkatkan risiko kebakaran menjadi 2 kali lipat. Pertama, dengan meningkatkan pertumbuhan rumput dan semak yang mudah terbakar pada bulan-bulan menjelang musim kebakaran, dan kedua, dengan mengeringkannya pada tingkat yang sangat tinggi dengan kekeringan dan kehangatan ekstrim yang mengikutinya, ujar Swain dalam jurnal tersebut. Cuaca yang sangat kering dan bahan mudah terbakar yang melimpah, dinilai cukup untuk memicu kebakaran hutan. Namun, kebakaran minggu ini diperkuat oleh badai angin Santa Ana yang luar biasa kuat. Dampaknya, api disemburkan dari rumah ke rumah oleh angin berkecepatan hingga 160 km per jam, sehingga mustahil bagi petugas pemadam kebakaran untuk mengendalikan kobaran api yang bergerak cepat. Semakin lama hujan musim dingin tiba, semakin lama pula California dan iklim Mediteranianya rentan terhadap kebakaran yang ekstrim. Musim kebakaran di California secara historis mencapai puncaknya pada bulan Oktober, ketika rumput dan semak belukar yang berubah menjadi bara api akibat panasnya musim panas bertabrakan dengan badai Santa Ana. Sebelum hujan musim dingin tiba, kebakaran hebat akan tetap mungkin terjadi hingga badai Santa Ana kembali berayun ke arah basah, dan California mendapatkan hujan musim dingin yang membasahi. Perubahan iklim membuat waktu terjadinya musim kebakaran semakin sulit diprediksi. Kebakaran hutan di Los Angeles masuki hari ke-8, 25 orang tewas. Kebakaran hutan yang menerjang wilayah Los Angeles County di California, AS, telah merenggut nyawa 25 orang hingga hari ke-8. Angka kematian itu dikonfirmasi oleh kantor pemeriksa medis Los Angeles County pada Selasa 14/1. Dari 25 korban jiwa, 9 tercatat di kawasan Palisades dan 16 lainnya di Eaton. Kebakaran tersebut, yang meliputi kebakaran Palisades dan Eaton, telah merenggut masing-masing 9 dan 16 jiwa. Dinas Cuaca Nasional NWS meminta warga mewaspadai angin kencang yang diperkirakan terjadi pada Selasa malam hingga Rabu. Angin hari ini lebih lemah dari perkiraan, tetapi kemungkinan akan menguat lagi malam ini dan Rabu. Kita belum sepenuhnya aman, kata NWS. Dinas itu menambahkan bahwa peringatan darurat masih diberlakukan. Tetap waspadai lingkungan di sekitar Anda, kata NWS Los Angeles. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran California CAL FIRE, kebakaran di Eaton dan Palisades kini menjadi kebakaran hutan paling merusak dalam sejarah California Selatan. Kebakaran yang terjadi di kawasan Palisades, Eaton, dan Hughes itu telah melalap sekitar 60 mil persegi lahan, atau melebihi luas Paris.
Hingga Selasa malam, kebakaran di Palisades telah menghanguskan lebih dari 23.700 hektar lahan dan yang berhasil dikendalikan baru 18%. Kebakaran di Eaton telah meludeskan 14.117 hektar lahan dan baru 35% di antaranya bisa dipadamkan. Di Ventura County, api di kawasan Auto telah dikendalikan hingga 47%, sementara api di kawasan Hughes di utara Los Angeles hampir sepenuhnya bisa dipadamkan dengan tingkat penanganan 97%. Robert Fenton, Administrator Regional FEMA Wilayah 9, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima lebih dari 40.000 permohonan bantuan dari orang-orang yang terdampak kebakaran hutan California. Pernyataannya itu muncul setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa warga yang terdampak akan menerima satu kali bantuan senilai $770 AS, sekitar 12,5 juta rupiah. Kebakaran Los Angeles berawal dari jalur pendakian yang populer. Saat petugas menyelidiki penyebab kebakaran Palisades di California Selatan, para penyelidik telah memfokuskan perhatian mereka pada jalur pendakian populer di daerah Los Angeles tempat kebakaran lain terjadi 6 hari sebelumnya. Analisis CBS News terhadap citra satelit dan foto yang dibagikan oleh penduduk setempat menunjukkan bahwa kebakaran Palisades kemungkinan besar dimulai di dekat tempat kebakaran lainnya. Kebakaran Lahman terjadi pada tanggal 1 Januari. Meskipun kebakaran Lahman terbatas pada 8 hektar dan tidak merusak bangunan, kebakaran Palisades, yang terjadi pada pagi hari tanggal 7 Januari meledak saat angin Santa Ana bertiup kencang, membakar lebih dari 23.000 hektar dan menewaskan sedikitnya 8 orang, menurut Cal Fire. Setelah 1 minggu, api baru dapat dikendalikan sebesar 17%. Para pejabat belum menentukan penyebab kebakaran Palisades. Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah mengerahkan 15 penyidik untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga lokal, negara bagian, dan federal untuk menentukan penyebab dan titik asal. Citra satelit Planet Labs dari tanggal 5 Januari menunjukkan jejak pertama lahan hangus yang kemungkinan berasal dari kebakaran Lahman. Citra satelit Sentinel-2 tambahan yang diambil pada tanggal 7 Januari menunjukkan asap kembali mengepul dari area yang sama di sekitar jalur Temescal Ridge. David Hansen mengevakuasi ibunya yang sudah tua dari rumahnya di dekat Waduk Santa Ines di Pacific Palisades pada tanggal 7 Januari. Hansen mengatakan tetangga ibunya memberitahu dia bahwa kebakaran Palisades terjadi di dekat tempat kebakaran Lahman telah dipadamkan. Sekitar pukul 2.30 siang pada 7 Januari, dia mengambil foto dari blok 1200 Piedra Morada Drive tempat kebakaran Palisades terjadi. Piedra Morada Drive terletak sekitar 7 blok dari tempat kebakaran Lahman terjadi. Zain Mitchell, yang mendaki Temescal Ridge Trail pada pagi hari tanggal 1 Januari mengatakan kepada CBS News bahwa sebagian tanah di dekat bekas kebakaran Lahman Fire masih membara, dan tim pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan titik api dan membersihkannya. Mitchell berbagi foto dengan CBS News yang diambilnya saat mendaki yang memperlihatkan asap masih mengepul dari tanah, beberapa jam setelah Departemen Pemadam Kebakaran LA melaporkan kebakaran telah terkendali pada pukul 4.46 pagi. Los Angeles Times melaporkan bahwa California Selatan memiliki preseden historis untuk kebakaran yang kembali menyala, termasuk kebakaran Oakland Hills tahun 1991, yang menghancurkan lebih dari 2.500 bangunan. Kebakaran baru-baru ini lainnya, termasuk kebakaran Agustus tahun 2023 di Pulau Maui di Hawaii, dan kebakaran Desember tahun 2021 di Boulder County, Colorado, juga kembali menyala dari titik api yang masih ada. Menggambarkan api yang melanda komunitasnya saat ia dievakuasi dengan penduduk lanjut usia di dalam mobilnya, Del Coliano berkata, itu seperti adegan dari The Terminator.